Adelia yang merupakan pemilik kafe Mamiri di Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, merasakan namanya diduga dicemarkan oleh pernyataan seseorang melalui pemberitaan media tanpa konfirmasi kepada Adelia yang nama baiknya dirugikan. Begini kronologis yang disampaikan kepada publik oleh Adelia, pemilik kafe Mamiri di Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi pada hari ini Rabu 25 Desember 2024. Hanya kedua kali. Yang keduanya, balai saya, kamar mandi saya tidak di ACC, tidak ada pencairan. Gimana saya gak emosi, sedangkan tanggal 5 harus dikosongkan. Disuruhlah mengadu ke kehutanan di kantor di Karangnaya. Saya ke situlah, kebetulan mereka berdua itu, yang orang media itu ada di situ. Saya ngomong sama orang kantor. Medianya dari mana, Bu? Dengarkan. Medianya dari mana? Kurang tahu. Saya kurang paham. Ya. Gak kenal lah saya. Ya. Cuman dari situ ibu nanya, ibu KP mana? Komplain begini. Ya namanya juga orang lagi emosi ya apa adanya. Kita ngomong saya dari KPKC ini, KP Kangen. Saya duduk di warung kopi di KP. Mereka datanglah ngikutin. Langsung ngobrol-ngobrol, wawancara sama Pak Mamat. Saya cuman diem, dari kemarin juga diem. Saat itu saya diem, gak banyak ngomong. Cuman akhir cerita mereka pengen saya yang ngomong. Saya udah nolak, tapi mereka kekeh. Tapi tetap kan duduk saya, posisi saya gimana. Gak robah-robah kan duduk saya gitu aja. Tapi itu kan cuman yang mereka tanya, saya jawab. Cuman celoteh saya emang gitu, apa adanya, jujur. Ya. Yang satu, saya hak saya diambil sama orang, tapi nggak apa-apa, itu udah beres, udah dikembalikan uangnya ke saya. Ibu, namanya kata dia kan namanya siapa? Bu Amelia. Saling maafkan itu. Kalau saya mau jujur ya, saya tidak ada masalah sama Mamiri. Dari kemarin juga saya tidak ada masalah. Untuk saat itu emang saya emosi. Kenapa kok Mamiri bisa hak saya, nama saya diambil sama Mamiri? Dia yang tanda tangan, dia yang menerima uang. Sekian hari kemudian, ada 3 hari 4 hari lah, dia baru datang malam-malam ke KP. Terus kita paginya dibereskan di desa, uangnya dikembalikan, udah beres, maaf-maafan. Cuman pas kemarin, pas pengambilan lagi uang, yang kedua kali pengambilan lagi uang warung kopi, diambil lagi sama orang. Saya unek-uneknya itu, dendamnya itu, marahnya itu sama yang membagikan. Kok bisa terulang lagi? Ada apa? Sedangkan saya lihat dari status Mamiri lagi ada sama Mamiri, Pak Lukman itu, Pak Yanto itu. Kok bisa saya dibiarin? Gak dicari itu orang? Atau tidak dicari juga, males nyarinya, atau gantiin uang saya karena dia yang tanggung jawab ngasih uang sembarangan? Kan gitu. Kalau uang nominal yang 4 juta itu kan sudah diterima. Sudah, kata saya udah bilang di wawancara itu, saya ngomong, malah sama saya ngomong udah dibereskan di desa sama Pak Kades. Tapi cuman mungkin saya baca lagi juga, mungkin ada yang di skip, makanya sok panggil wartawannya, keluarin waktu video yang aslinya, bukan yang udah di skip, yang aslinya gitu. Saya di situ ngoceh apa adanya. Karena saya tidak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang makanya Mamiri ngomong saya menjelekkan Mamiri. Kapan saya menjelekkan? Saya cuma menyontohkan, malah masalah saya sama Mamiri udah dibereskan di desa sama Pak Kades. Ya. Itu saya ngucapin kata-kata itu, tapi emang di video tidak ada. Mungkin ada yang di-skip. Bukan mungkin lagi, emang di-skip itu. Terus Bu, kalau misalkan memang ada perasaan dari katakan Ibu Adelia yang punya KP Mamiri itu dicemarkan, ya seharusnya jujur ya, seharusnya Bu Adelia nggak usah kemana-mana lah ngomong, kan itu mah apa adanya. Apalagi ada kata uang 4 juta udah dikembalikan ke saya, meskipun saya tidak menjentrekan. Di situ ada kan, sebenarnya ada saya menjentrekan, ada banyak masalah udah dibereskan di kantor desa sama Pak Kades sama Bu Adelia, sudah nggak ada masalah lagi. Itu kan saya udah diutarakan, diucapkan, cuma di-skip mungkin sama wartawan, di-skip itu mah, bukan mungkin lagi. Oh gitu. Kenapa tidak menyimak dulu? Saya tidak menjelekan, kan udah dibereskan, uang udah dapat sama saya, meskipun sepotong gitu kan. Jangan asal saya ngomong bla 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 begini, kok jadi ngajak perang Mamiri kayak saya gini.
kok jika yang Bu Adelia ngajak perang sama saya tuh minta hak saya ke Pak Lukman, ke yang membagikan uang, ke yang punya PT juga. Kok bisa ceroboh lagi? Saya tidak ada maksud bermusuhan atau bermasalah atau menjelekkan nama orang, tidak ada. Dari situ mah saya cuma jujur apa adanya, kronologi saya, kisah saya, kenapa terulang lagi, itu aja yang saya mau. Yang saya omongin. Jadi berarti cuman kenapa saya mau di media, biar mereka itu denger, biar mereka itu lihat, kok bisa orang sejahat itu ngambil hak orang. Tapi saya maaf bukan sama Bu Adelia, karena sama Bu Adelia saya udah dijelaskan uangnya udah diambil sama saya, udah dikasih sama saya, kan gitu. Iya. Berarti Ibu hari ini harusnya jangan memperpanjang masalah lah. Kalau masalah sama saya mah sebenarnya mah hadirkan Pak Lukman, tanggung jawab pembayaran itu warung, balik, KP, udah beres. Saya hadirkan Mamiri, lihat video aslinya sama wartawan itu. Saya bisa tuh nelpon lagi sama orangnya. Ntar saya minta nomor HP-nya. Sok ketemuan di mana, lihat video aslinya. Mungkin mereka skip. Oke, saya tidak ada yang menjelekkan nama orang, nggak ada. Oke, berarti Ibu tidak menjelekkan nama itu ya di video asli. Saya enggak. Emang saya orang bodoh, orang masyarakat biasa. Tapi saya tidak sebodoh itu atuh Pak. Asal jeplak ngomong, apalagi menjelekkan nama orang. Apalagi saya sama Mamiri, Bu Adelia itu berteman. Sampai Mamiri ngomong aneh-aneh, di status ngomong aneh-aneh. Ngapain? Kalau tidak ngerti juga tahu rumah saya di mana, sok datang. Gak usah ngomong kemana-mana. Oke, berarti ini Bu kayak ya. Kecil kayak gitu mau memperpanjang masalah. Berarti Ibu masih belum bisa bertemu ya dengan saya untuk langsung bertanya, bahkan mungkin untuk mengambil video untuk permohonan maafnya mungkin ya untuk pemberitaan. Kalau Bapak pengen saya minta maaf. Didasari apa kesalahan saya meminta maaf? Ya, berarti dari saya tidak menjelekkan nama orang. Oke, siap kalau begitu ya. Maksud saya kan harus. Saya tidak menjelekkan nama orang. Kalau Bapak mau, Bu Adelia mau, pengen puas, kalau di situ ada letak kesalahan saya, lihat video aslinya. Oke, siap. Hadirkan video aslinya. Kita ketemuan lebih baik, kita ketemuan sama wartawannya langsung. Yang video. Di situ saya ngoceh. Oke, siap. Kenapa nggak ada nama musyawarah di situ di Kades? Kenapa nggak ada kata-kata di situ? Oke, siap. Ya berarti Bu ini udah jelas di situ ya. Saya melontarkan kata-kata itu. Oke, udah jelas. Makanya mungkin. Buat apa saya minta maaf gitu? Salah saya apa? Ya nggak apa-apa. Maksudnya yang misalkan memang Ibu tidak merasa ada kesalahan dari video itu karena ada indikasi mungkin video aslinya juga Ibu tahu bahwa itu ada kata Ibu sendiri kan ya, ada yang ke-skip atau di-skip gitu. Iya, sok boleh. Saya mah tidak akan mundur karena saya mah orangnya jujur. Siap. Jujur apa adanya, kronologisnya saya bilang kan. Dari awal kronologisnya saya bilang, makanya saya memiri Bu Adelia bilang gini. Kok loh salah saya di mana? Saya lihat lagi videonya, loh kok videonya cuma segini. Sedangkan kronologisnya saya panjang di situ cerita kan, malahan dibereskan. Video itu sudah menyebar di grup, nah itu kan secara nama baik gitu ya, karena Bu Mamiri merasa sudah dicemarkan, Bu Adelia sudah tercemar lah dengan pemberitaan itu. Mungkin itu yang harus diklarifikasi dan Ibu harus mencoba untuk menelepon menemui orang yang dari medianya yang memberitakan tersebut gitu ya Bu ya. Ya terserah, sok Anda ngobrol lagi sama orangnya, Bu Adelia ngobrol, lihat orangnya. Kalau benar saya ada di situ, silakan orang itu yang minta maaf, dia yang skipnya, bukan saya yang harus minta maaf. Jadi medianya yang memberitakan yang minta maaf. Ya gitu. Iyalah yang memberitakan, karena saya emang kronologisnya diomongin. Oke, siap. Oke, kalau begitu. Karena udah baik-baik saya tidak ada masalah sama Mamiri. Karena kenapa? Karena uangnya udah dikembalikan sama saya karena kita udah musyawarah di kantor Kades. Ya sudah paham kalau masalah. Makanya saya mah biasa aja, santuy saja. Nggak ada permasalahan hidup saya mah. Iya. Saya ngomong apa adanya, real. Kalau saya ada bermasalah, emang iya saya bermasalah sama orang yang membagikan uang. Karena kenapa saya masuk media? Karena saya pengen hak saya, keadilan saya ditegakkan. Oke, siap. Ya.
hak saya dikasihlah ke saya, itu aja. Oke. Kalau masalah tentang Mamiri saya tidak ada urusan. Oke, siap. Berarti Tidak ada urusannya, kenapa? Karena masalah saya sudah beres. tidak bisa bertemu langsung ya. Mungkin terima kasih, ini juga sudah konfirmasi lewat telepon juga ya. Kalau mau ketemu langsung juga boleh, saya tidak akan mundur, saya tidak Siap. takut. Mau kapan juga boleh, cuman harus ada semua orang di situ. Oh, harus ada Jadi Pak jangan Lukman. sampai saya, Harus- wartawannya harus ada. Wartawan yang kemarin meliput saya harus ada. Iya, Jadi siap. omongan saya tuh real gak? Fix gak? Ya. Sama Silakan Ibu wartawan telepon itu, dulu. Ibu jangan telepon sampai dulu. mulut saya begini. Jangan sampai Udah. mulut saya jawaban begini, wartawan Oke. begitu, saya tidak mau. Harus Oke. real, semua harus ada. Oke, terima kasih Bu ya. Saya ini kejar waktu dulu bentar ya. Kasih. Kasih Bu. Iya, silakan, Sore, silakan. Sore. Udah. Nah, Bu, dengan Ibu Adelia ya. Iya betul. Ibu mengenai adanya pemberitaan dari satu media ya. Seolah-olah Ibu mengambil hak orang lain. Ini kami dari Palapa TV sampai ke meja redaksi. Seperti apa sebenarnya penduduk permasalahan dan sebagainya yang sudah terjadi itu, Bu? Jadi gini ya Pak, mengenai pemberitaan yang kemarin dimuat itu tidak benar. Kalau saya dibilang mengambil hak orang, karena sudah ada penyelesaian yang waktu itu diselesaikan oleh Pak Kades di kantor desa Citepus. Dan di situ juga disaksikan oleh RT lingkungan setempat sama Pak Lukman yang dari Ormas PP bahwa itu memang ada kesalah pengambilan. Karena dalam pengajuan saya ada nama Imas, begitu keluar nama Mamiri, saya tanya ada nama Imas enggak? Kata Pak Yanto ada, dan saya dikasih data itu sama Pak Yanto. Silakan Bu ambil uangnya, ambil juga tanda tangannya, kue pendataan itu. Ya saya ambil lah, di situ nilainya 4 juta. Nah, saya ambil, saya tanda tangan. 3 hari kemudian saya terima telepon dari Pak Lukman. Pak Lukman bertanya, Bu, ada nama Imas ya Ibu ambil? Iya ada. Coba data Imas Ibu tolong dilampirkan ke sini. Saya kirim lagi data saya yang atas nama Imas itu. Nah kemudian kata Pak Lukman, Bu maaf itu salah, bukan Imas yang Ibu maksud, tapi Imasnya Ibu Rere, KP Kangen katanya. Oh iya Pak Lukman, boleh, kebetulan ini uangnya belum saya ganggu. Kapan mau diambil? Besok aja jam 1 siang kita ketemu. Nah pada saat jam 1 siang itulah kami ketemu dengan Pak Lukman dan kami menyerahkan uang yang kemarin diambil atas nama Imas ke Pak Lukman, dan Pak Lukman menyerahkan uang yang atas nama Imas yang saya senilai 1.500.000. Nah setelah itu Pak Lukman bilang, saya mau ke tempat Ibu Rere mengantarkan ini uang, saya boleh ikut enggak? Ke Pak Lukman nanya. Kata Pak Lukman nggak bisa. Akhirnya itu diselesaikan. Nah karena malam harinya kita datang, Ibu Rere bilang sama saya bahwa uang tersebut belum diambil dari Pak Lukman. Dan tetap Ibu Rere dan suaminya bilang bahwa yang nanda tangan dan mengambil uang atas nama Imas itu kan Ibu Mamiri. Sekarang Ibu Mamiri yang harus bayar KP saya. Lah dari mana dasarnya saya harus bayar KP tersebut? Karena ini hanya kesalahan pengambilan nama aja, dan kebetulan juga udah diserahkan semuanya. Akhirnya tidak ada keberesan, ya saya larilah ke kepala desa. Dengan keterangan para pihak dan bertemunya para pihak baik dari Adelia maupun dari pihak Imas Regina atau Rere pemilik kafe Kangen, maka demikian laporan selengkapnya dengan dialog dan video wawancara. Dari Citepus Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, reporter nasional Palapa TV RI Sabta Nurdiansyah SE melaporkan.